Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Ibu Pauline berharap kalian tetap bersemangat untuk belajar walaupun kita masih belajar dengan jarak jauh ya. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ibadah yang sejati, pengertian dari ibadah dan pengertian daripada ibadah yang sejati. Beberapa kalian sudah mengerti, tapi beberapa dari kalian masih kurang mengerti apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati. Nah, minggu ini kita masih belajar kenapa kita mesti beribadah kepada Tuhan. Ibu akan mengawali dengan sebuah cerita terlebih dahulu ya. Cerita ini adalah cerita fiktif, ini hanya sebuah contoh. Tapi kadang ini juga berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, dengarkan baik-baik ceritanya. Ada seorang pria berlayar di tengah lautan, mungkin orang nelayan. Lalu tiba-tiba ada ombak besar dan angin yang kencang mengombang-ambingkan perahunya dan bahkan merusakkan perahunya sehingga dia terhanyut dan tenggelam. Tapi untungnya dia bisa menyelamatkan diri. Tapi dia terlempar ke sebuah pulau, dia terdampar di sana di sebuah pulau yang tidak ada penduduknya. Tapi untungnya, bersyukurnya pulau tersebut adalah pulau yang subur, bukan pulau yang gersang. Pria tersebut berusaha untuk bertahan hidup dengan memakan buah-buahan dari tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya, dan juga mungkin dia mengolah sayur-sayuran dan juga mengambil ikan dari pantai, dari laut. Hari demi hari, minggu demi minggu, dia terus berharap dan percaya suatu hari dia akan ditemukan. Dia terus berusaha untuk percaya suatu hari aku akan ditemukan. Dia mulai membuat sebuah rumah gubuk atau rumah sementara yang terbuat dari pelepah kayu atau kulit pohon ya, pelepah pohon, dan dia mulai membuat sedikit rumah tempat dia bisa berteduh dari panas dan hujan. Lalu rumah itu jadilah dan dia bisa berteduh. Dia mulai terbiasa dengan kehidupannya sehari-hari. Dia tinggal di rumah gubuk, rumah kayunya. Dia makan dari hasil buah-buahan atau tanaman di sekitarnya. Hari tanpa sengaja, pada saat dia memasak ikan yang ada di sekitar dia di pantai, rumah gubuknya terbakar karena ada panas matahari dan juga akibat dari percikan api dari bakaran ikan tersebut. Lalu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Rumah tersebut hancur, terbakar sangat besar. Asap dan apinya sangat besar. Dia marah dan sangat sedih kepada Tuhan karena dia sudah berusaha bertahan hidup dengan membangun rumah kayu tersebut. Dia marah sekali dan mengutuki Tuhan. Tapi tahu anak-anak, ternyata tidak berapa lama kemudian datanglah helikopter mendekati dia dan dia mulai melihat bahwa ada orang yang turun dari helikopter tersebut. Petugas dari helikopter itu turun dan menemui dia dan berkata, "Bapak ada di sini sejak kapan?" "Wah, saya di sini sudah lama sekali. Saya sudah tidak tahu berapa lama lagi, berapa lama. Tapi saya bersyukur Bapak bisa menemui saya," kata Bapak tersebut. Lalu petugas helikopter itu berkata, "Saya melihat ada kepulan asap yang besar. Saya pikir ada apa? Ini kan pulau kosong." Tapi dia memberanikan diri untuk datang dan mendekati, dan ternyata dia lihat api dan kepulan asap itu semakin besar, semakin dekat, dan dia melihat ada seorang laki-laki. Itulah bapak tersebut. Jadi helikopter itu turun dan menemui bapak tersebut. Lalu bapak tersebut sangat senang. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak jadi mengutuki Tuhan, anak-anak, karena selama ini dia berusaha mencari pertolongan. Tidak ada yang melihat dia. Dia bertahan hidup. Dia bersyukur sudah diberikan tanaman-tanaman untuk dia bertahan hidup, dan juga ada ikan untuk dia bertahan hidup. Tapi pada saat rumah yang dia bangun dengan susah payah terbakar, dia marah kepada Tuhan. Tapi ternyata lewat kepulan api, asap yang membumbung tinggi itulah dia diselamatkan. Cara Tuhan menyelamatkan dia begitu ajaib, tidak pernah terpikir olehnya. Mulai saat itu, bapak tersebut mengucap syukur kepada Tuhan dan tidak mau lagi mengutuki Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik atas hidupnya. Kadang-kadang kita juga seperti itu, anak-anak.
Kita berpikir pada saat kita mengalami suatu hal yang buruk atau bencana, kita mengutuk Tuhan dan kita marah kepada Tuhan. Bahkan kita berhenti untuk menyembah Tuhan karena kita merasa bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak mengasihi saya. Padahal sebenarnya Tuhan punya cara untuk mengasihi kita lewat cara yang kadang-kadang tidak bisa terpikirkan oleh kita. Jadi anak-anak, melalui pelajaran ini, Ibu mau kalian mengerti apa yang harus kita lakukan atau apa alasannya sehingga kita harus beribadah kepada Tuhan. Bacalah dari Ulangan 10 ayat 12-22, lalu Mazmur 100, baca baik-baik, lalu renungkan mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Ya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan lakukan itu seperti untuk Tuhan. Jangan lupa dengarkan lagu yang sudah Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati.